Katanya, pekerjaan adalah soal rezeki. Tapi, bagaimana jika rezeki itu justru membawamu ke pintu kematian? Ini adalah cerita tentang seorang driver Shopee Food bernama Wira, pria 28 tahun, perantauan dari Ciamis yang mengadu nasib di Jakarta. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi wajahnya selalu ramah. Sering membantu driver lain yang kehabisan bensin, dan jarang sekali menolak orderan, meski malam, meski jauh. Namanya juga cari makan. "Mas," katanya suatu kali sambil tersenyum ke temannya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Wira sedang duduk menunggu order di bawah flyover Pancoran. Jaket oranye khas Shopee Food-nya sudah sedikit lusuh, tapi dia tetap terlihat semangat. Notifikasi berbunyi di ponselnya. Order masuk. Lokasi pengantaran, Jalan Petaka nomor 13. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal, Wira belum pernah dengar ada jalan bernama itu di sekitar situ. Tapi di aplikasi, titiknya jelas. Dan ongkirnya, 3x lipat harga normal. Dia sempat ragu, tapi mungkin ini rezeki. Lagi pula, katanya sambil tertawa kecil ke temannya, paling-paling rumah baru yang belum masuk Google Maps. Ia tidak tahu, orderan itu bukan dari manusia. Temannya sempat berkata, "Why, alamatnya aneh, nggak ada tuh di Maps." Tapi Wira menjawab dengan ringan, "Kalau takut terus, kapan kayanya?" Dan sejak saat itu, Wira tidak pernah kembali. Motor dan jaketnya ditemukan di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu disebut warga sebagai Rumah Petaka. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tidak ada sisa makanan. Tidak ada jejak kehidupan. Cerita ini bukan hanya soal rumah angker, tapi soal batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat, tentang semangat orang-orang yang bekerja keras, dan bagaimana kadang, dunia gaib ikut mencampuri urusan mereka. Namaku Arfan. Aku sahabat Wira. Dan aku akan ceritakan semuanya. Karena ini, bukan sekadar cerita horor. Ini, peringatan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu pukul 22.43. Jakarta sudah mulai sunyi. Hanya suara serangga malam dan hujan rintik yang memecah kesunyian. Warna langit berubah kelabu tua, seperti menyimpan firasat buruk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah flyover Pancoran, Wira masih duduk di atas motornya. Tubuhnya dibalut jaket Shopee Food yang basah oleh gerimis. Matanya sedikit lelah, tapi wajahnya tetap ramah. Senyum kecil yang selalu dia pakai meski orderan sedang sepi. Hari ini cuma dapat 3 orderan. "Fen," katanya pelan, berbicara pada temannya, Arfan, sesama driver yang ikut berteduh tak jauh darinya. Belum sempat Arfan menjawab, bunyi notifikasi khas dari aplikasi Shopee Food berbunyi keras dari HP Wira. Ding! Wira menatap layar. "Hah? Ini dia, rezeki terakhir malam ini," ucapnya semangat. Nama pemesan, Ibu Ratna. Lokasi pengiriman, Jalan Petaka nomor 13, Cipete. Wira membaca ulang. Petaka. Nama jalannya aneh. Bahkan Arfan langsung menoleh. Why? Petaka? Gak salah? Gak ada tuh jalan begitu di Cipete. "Gewe anak sini," kata Arfan dengan nada ragu. Tapi Wira cuma tertawa pelan. "Yah, paling jalan baru,
atau salah tulis. Lagi pula, ia menunjuk ke aplikasi. Ini udah di-accept. Masa ditolak? Arfan menatap Wira lama. Dalam diam, seolah ada sesuatu di dadanya yang berdesir tak enak. Tapi ia diam saja. Dan disitulah semuanya dimulai. Motor Wira perlahan melaju, menembus gerimis, menuju alamat yang tak terdaftar di Google Maps. Sebuah rumah yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Tapi malam itu, ada seseorang atau sesuatu yang sedang lapar dan memesan makanan. Wira sudah berada di atas motornya, menyusuri gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Jalannya becek dan sepi, tanpa lampu jalan, hanya ditemani nyala lampu depan motornya yang berkedip-kedip karena korsleting. Di layar HP-nya, peta digital terus berputar, arah GPS-nya seperti bingung. Setiap Wira maju, lokasi titik pengantaran malah bergeser mundur. Kok makin dekat, makin jauh sih, gumamnya, berusaha tetap tenang. Tapi wajahnya mulai berubah. Alisnya mengernyit. Suasana makin sunyi, seperti ada yang memperhatikan dari balik bayang-bayang pohon di pinggir jalan. Wira berhenti sebentar di sebuah pos ronda kosong, mencoba memencet ulang GPS-nya. Google Maps error, atau gue yang salah jalan, katanya sambil menarik napas dalam-dalam. Tapi ketika ia kembali melihat HP-nya, titik lokasi justru muncul jelas, Jalan Petaka nomor 13. Di layar, tampak seperti jalan buntu, tapi ada jalan kecil samar-samar terlihat, seolah tertutup ilalang. Yakin mau lanjut? Pikirnya dalam hati. Tapi ia mengingat satu hal, orderan itu sudah dibayar. Ada bonus besar menanti. Ia butuh uang itu. Uang buat bayar kontrakan, buat kirim ke ibunya di kampung. Dengan berat hati, ia lanjut, menembus ilalang itu, menyibak ranting-ranting yang menjulur ke jalan. Motor mulai terasa berat. Seperti ada angin menahan dari depan. Lalu, di depan sana, sebuah rumah tua berdiri sendiri. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan pagar depannya miring seperti mau roboh. Tapi yang paling membuat merinding, lampu teras rumah itu menyala sendiri. Ini beneran ada orang? Bisik Wira. Ia matikan mesin motor, berjalan perlahan ke depan pagar, lalu mengetuk. Permisi, pesanan Shopee Food-nya sudah sampai, tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki. Tapi, pintu rumah itu perlahan terbuka, sendiri. Wira berdiri terpaku. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, sendirian, tanpa satu tangan pun yang mendorongnya. Engselnya berderit. Suaranya menusuk telinga seperti gesekan besi yang berkarat. Halo? Ini saya, Wira. Shopee Food, Bu, katanya lagi, mencoba tetap sopan meski suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara perempuan. Masuk aja, Nak. Suara itu lirih, dalam, dan bergema aneh, seperti tak berasal dari satu titik tertentu. Wira menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin itu memang ibu-ibu yang sedang sakit atau tidak bisa jalan. Ia melangkah melewati ambang pintu, dan tiba-tiba, udara di dalam rumah berubah drastis. Dingin. Menyesakan. Bau apek bercampur amis menusuk hidungnya. Di dalam rumah itu, gelap. Hanya cahaya dari layar HP-nya yang sedikit menerangi ruangan, menampakkan perabotan lawas penuh debu. Sofa berbentuk jengki yang usang, lukisan wanita tua tergantung miring, dan jam dinding tua yang jarumnya berhenti di angka pukul 00. Bu Ratna? Panggil Wira sekali lagi.
Tidak ada balasan. Tapi tiba-tiba, terdengar bunyi langkah kaki dari lantai atas. Pelan. Satu persatu. Tek, 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 Wira berdiri membatu. Bulu kuduknya berdiri. Tangannya menggenggam erat plastik makanan itu. Dan entah kenapa, dia tidak bisa bergerak mundur. Kakinya seperti dipaku ke lantai. Lalu, terdengar suara itu lagi, lebih dekat. Naiklah, Nak. Ibu nunggu di atas, tapi suara itu kali ini terdengar di belakang telinganya langsung. Wira menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dadanya berdetak kencang, seperti jantungnya tahu sesuatu yang pikirannya belum pahami. Ruang tamu itu masih sepi. Lengang. Tapi hawa dingin semakin menusuk tulang. Ia mencoba mundur perlahan, tapi tiba-tiba, suara langkah kaki dari atas terdengar lagi. Lebih berat. Lebih nyata. Duk, duk, duk. Wira menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat HP-nya untuk menerangi jalan ke arah tangga. Tangga kayu itu tua, dengan karpet merah lusuh yang robek-robek. Dinding sampingnya dipenuhi foto-foto hitam putih keluarga zaman dulu. Semua orang di dalam foto tampak memandang ke arah yang sama, bawah, ke tempat Wira berdiri. Tapi yang membuat darah Wira mengalir dingin, adalah bayangan kaki yang terlihat di ujung tangga. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di atas sana. Bu Ratna, tanyanya lagi, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu bergeser, lalu menghilang. Wira tahu, ia harus keluar. Sekarang. Tapi langkah kakinya tetap tak bisa digerakkan. Entah kenapa, perintah lari yang diteriakkan otaknya tak pernah sampai ke kakinya. Dalam keadaan panik, ia ingat sesuatu, plastik makanan. Kalau gue taruh makanannya dan pergi, selesai, kan? Pikirnya. Ia memutuskan naik, hanya beberapa anak tangga. Langkahnya pelan. Tangga itu berderit setiap kali diinjak. Baru 5 anak tangga ia lewati, Wira berhenti. Karena, di anak tangga ke-6, ada jejak kaki berdarah. Kecil, seperti milik anak-anak. Tapi bukan satu. Ada banyak. Puluhan. Seolah ada yang bermain lari-larian. Atau berlarian mengelilinginya, sekarang. Wira mengangkat kaki kirinya perlahan. Jejak darah kecil itu masih basah, lengket, seperti baru saja ditinggalkan. Ia menyorotkan senter dari HP ke arah ujung tangga. Lantai 2 rumah itu gelap. Lebih gelap dari lantai bawah. Seperti cahaya enggan singgah ke sana. Tapi tiba-tiba, suara tawa kecil anak-anak terdengar dari balik dinding. Hehehe. Mas, lapar? Kami lapar, Wira membeku. Suara itu terdengar seperti 2, 3 anak sekaligus. Lirih, tapi penuh harap. Perlahan, ia naik satu persatu. Tangannya menggenggam plastik makanan makin erat, seolah itu satu-satunya alasan dia masih bertahan di situ. Di ujung tangga, lorong panjang menyambutnya. Ada 3 pintu kayu tua di sana. Semua tertutup rapat. Tapi, di pintu paling kanan, celahnya sedikit terbuka. Cahaya samar kekuningan menembus keluar. Dan dari balik celah pintu itu, terlihat bayangan kecil berlari cepat ke kiri. Mas, kami di sini, Wira menoleh cepat. Suara itu bukan dari depan, tapi dari belakangnya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa.
Tapi ketika ia kembali menatap ke depan, pintu yang tadinya sedikit terbuka, sudah terbuka lebar. Dan di dalamnya, ada 3 anak kecil berdiri berdampingan. Mereka mengenakan baju tidur lusuh, kulitnya pucat, matanya kosong. Tapi yang paling membuat Wira hampir menjatuhkan makanannya adalah satu hal, mereka tidak punya kaki. Tubuh mereka seperti melayang, menatap Wira, dan tersenyum. "Mas, terima kasih ya. Mas baik sekali. Bawa makanan untuk kami." Salah satu dari mereka menunjuk ke dalam kamar. Ibu di dalam. Dia yang pesan makanan ini. Wira terpaku. 3 anak kecil itu masih berdiri di depan pintu kamar, melayang tanpa kaki, dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajah mereka. "Ibu di dalam, Mas." "Ibu sudah nunggu dari tadi," ucap salah satu dari mereka, suaranya pelan tapi dingin, seperti angin malam yang menyusup ke tulang. Wira memandangi kamar itu dengan ragu. Di balik pintu, cahaya remang-remang lampu kuning berkerlap-kerlip seperti nyala lilin. "Bu Ratna?" tanyanya perlahan, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi anak-anak itu memberi jalan. Wira, seperti dikendalikan rasa tanggung jawabnya, melangkah masuk. Kamar itu penuh aroma bunga melati yang busuk. Di sisi kanan, ada ranjang kayu tua dengan kelambu robek tergantung di atasnya. Di ranjang itu, terbaring sosok wanita tua. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Kulit wajahnya keriput, matanya terpejam, tangannya kaku. Tapi, mulutnya tersenyum. Di atas meja kecil di samping ranjang, terlihat tumpukan surat kabar lama. Wira melangkah mendekat. Di halaman depan salah satu koran berjudul besar, "Tragedi Rumah Petaka, seorang ibu dan 3 anaknya ditemukan tewas terkunci dalam rumah." Tahun 2001, tangannya bergetar membaca berita itu. Foto dalam koran itu, wajah ibu tua itu. Sama persis. Wira terhuyung mundur, napasnya berat. "Ini, nggak mungkin," bisiknya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara pelan terdengar dari ranjang. "Terima kasih, Nak, sudah mengantar makanan." Ibu sudah lama tidak dijenguk. Wira menatap tubuh itu. Matanya terbuka sedikit. Sekilas. Lalu tertutup kembali. Anak-anak di belakangnya ikut masuk, duduk di lantai, lalu memandangi ibunya sambil tersenyum. Satu dari mereka menoleh ke arah Wira. "Dulu, kami mati kelaparan. Sekarang, ibu bisa makan, karena Mas." Wira duduk lemas di kursi kayu tua di sudut kamar. Tangannya gemetar. Nafasnya terputus-putus. Di depannya, 3 anak kecil duduk bersila di lantai, menatap ibunya yang terbujur kaku di ranjang. Tapi yang membuat hati Wira makin terhimpit adalah ekspresi mereka. Bukan menyeramkan, tapi rindu. Mereka tidak menangis, tidak tertawa, hanya diam. Seolah mereka hanya ingin bersama ibu mereka selamanya. "Dulu, waktu mati, kami semua belum makan, Mas," ucap anak tertua. "Ayah nggak pernah pulang lagi," sambung si tengah. "Ibu kerja sendiri, sampai jatuh sakit. Tapi masih masakin kami nasi," ucap si bungsu, sambil menatap plastik makanan yang Wira bawa. Di sisi ranjang, terlihat panci kecil dari aluminium yang masih ada bekas kerak nasi. Waktu listrik diputus, ibu masak pakai kayu bakar. Tapi malam itu, rumah dikunci dari luar. "Kami dikira pindah." Wira tercekat. Seperti ada beban menekan dadanya. Ia ingin marah. Ingin berteriak.
Tapi justru air mata mengalir di pipinya. Tapi, kenapa nggak ada yang tahu? Tanyanya pelan. Anak tertua menoleh. Karena rumah ini dianggap berhantu sejak dulu. Nggak ada yang berani datang. Ibu cuma sakit, tapi orang lebih percaya cerita horor daripada kebenaran. Di dinding, tergantung kalender tua. Tertulis, Januari 2001 tanggal 15-nya dilingkari merah. Itu, hari terakhir kami lihat matahari. Mas, bisik si bungsu. Wira memejamkan mata. Dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang entah kenapa ikut tumbuh dalam dirinya. Maafin kami, kalau bikin Mas takut, kata anak-anak itu hampir bersamaan. Kami cuma pengen, ibu nggak sendirian terus. Lalu, mereka memandang keluar jendela. Karena malam ini, ulang tahun kami. Cahaya di kamar makin redup, angin dari celah jendela berderap pelan, mengayun-ayunkan kelambu sobek di atas ranjang Ibu Ratna. Wira masih duduk diam. Sesekali menoleh ke arah anak-anak itu, yang kini mulai mengelilingi sebuah meja kayu kecil di sudut kamar. Mereka meletakkan sesuatu di atasnya, 3 lilin putih. Ini, yang dulu ibu siapkan, ucap si bungsu, sambil memegang korek api kecil yang sudah berkarat. Anak tertua menyambung, kami bertiga ulang tahun di bulan yang sama. Ibu nggak pernah bisa kasih kado. Jadi dia cuma bilang, ibu bakar lilin, kalian berdoa aja. Korek itu menyala. Satu demi satu, lilin dinyalakan. Saat cahaya lilin mulai menari di ruangan, Wira melihatnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melihat air mata. Anak-anak itu menangis. Tapi bukan tangisan menyeramkan seperti yang sering ia dengar di cerita-cerita mistis. Tangisan mereka sepi. Kami nggak minta apa-apa, Mas, cuma biar ada yang temenin ibu. Wira tidak kuat lagi. Ia bangkit, mengambil plastik makanan yang tadi ia bawa, lalu menaruhnya di tengah meja dekat lilin. Ini buat kalian dan ibu, katanya pelan. Anak-anak itu menatapnya, tersenyum, dan mengangguk pelan. Lilin-lilin itu tetap menyala. Tapi cahaya di dalam ruangan mulai berbeda. Lebih hangat. Lebih tenang. Seolah ada beban yang perlahan diangkat dari udara. Makasih, Mas Wira, ucap mereka bersamaan. Wira terkejut. Kalian tahu nama saya? Mereka tersenyum. Sophie Food ngasih tahu. Lalu, tiba-tiba, lilin-lilin itu padam sendiri. Setelah lilin padam, ruangan terasa lebih sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Wira berdiri pelan, menatap wajah anak-anak yang kini memudar perlahan, seperti kabut pagi yang tersapu cahaya. Senyum mereka tetap ada. Tapi tubuh mereka perlahan menghilang bersama udara. Satu demi satu, bayangan mereka larut dalam gelap. Yang tersisa hanya Wira, berdiri di tengah kamar, sendirian, dan suara notifikasi dari ponselnya. Ting! Layar HP-nya menyala. Satu notifikasi baru dari aplikasi Shopee Food. Terima kasih, Mas Wira. Makanan sudah sampai dengan selamat. Bintang 5, tapi itu bukan yang paling membuat jantungnya berhenti sejenak. Di bawahnya tertulis nama akun pelanggan, Ratna S. Wira memandangi layar HP-nya tak percaya. Itu bukan nama sembarangan. Ia mengecek kembali riwayat pemesanan. Semua lengkap. Tapi saat ia mencoba klik profil pelanggan, halaman error. Tulisan merah menyala, pengguna tidak ditemukan. Akun telah dinonaktifkan. Nafas Wira tercekat.
Ia membuka Google dan mengetik cepat, tragedi rumah Ratna S tahun 2001. Artikel pertama muncul dengan foto rumah yang sama, lengkap dengan nama lengkap, Ratna Suryaningsih, 38 tahun, guru TK. Tewas bersama 3 anaknya akibat kelaparan. Rumah dikunci dari luar oleh tetangga karena dianggap berhantu. Tangannya gemetar. Ia kembali membuka aplikasi Shopee Food. Tapi notifikasi tadi sudah hilang. Dihapus otomatis. Seolah tidak pernah ada. Tapi, satu hal yang membuatnya meneteskan air mata adalah rating 5 bintang itu. Seolah mereka hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dengan cara paling manusiawi yang mereka bisa. Jam di dinding rumah sudah menunjukkan tepat tengah malam. Setelah pengalaman malam itu, Wira mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi pikirannya masih berputar-putar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Sebuah notifikasi baru dari aplikasi Shopee Food muncul, pesanan baru diterima. Lokasi, Jalan Mawar nomor 17. Wira menatap layar dengan jantung berdebar lokasi yang sama. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, ia mengiyakan pesanan itu. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tapi aku harus tahu. Dalam gelap malam, ia menyalakan motor dan memacu laju ke alamat itu. Jalanan sepi. Angin malam menyapu dedaunan kering yang berhamburan di aspal. Rumah itu berdiri sunyi, seperti menunggu. Lampu taman yang dulu redup kini padam total, menggantikan suasana kelam yang semakin menusuk. Saat Wira mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Namun, pintu terbuka perlahan, dengan suara derit yang menusuk telinga. "Selamat malam, Bu Ratna," ucap Wira dengan suara bergetar. Tidak ada balasan. Ia melangkah masuk, membawa tas makanan yang mulai terasa berat oleh ketegangan. Di dalam, aroma yang sama, melati busuk bercampur debu dan kenangan. Tapi kali ini, di sudut ruang tamu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah meja kecil dengan 3 lilin yang menyala redup, menunggu. Wira mendekat, dan di balik bayang-bayang, ia mendengar bisikan lirih, "Terima kasih sudah kembali." Nafasnya terhenti. Ia tahu malam ini, perjalanan ini belum selesai. Wira berdiri di ambang pintu ruang tamu, napasnya memburu. Suara bisikan yang samar itu masih terngiang, mengisi ruang gelap yang dingin dan berdebu. Ia mengayunkan tas makanannya perlahan, seolah waspada akan apa yang mungkin muncul. Namun, yang terlihat hanya bayangan hitam yang meluncur cepat di sudut ruangan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, tapi berusaha tegar. Tidak ada jawaban. Wira melangkah maju, hati berdegup kencang. Di belakangnya, pintu tertutup pelan, menimbulkan suara yang menusuk kesunyian. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Sinar lilin yang redup di meja membuat bayangan di dinding seolah hidup, bergerak mengikuti langkahnya. "Aku cuma antar makanan. Aku nggak mau ganggu kalian," ucap Wira pelan, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari balik pintu kamar. Wira terkejut, jantungnya hampir melompat keluar. "Anak-anak," gumamnya. Dia melangkah menuju kamar, membuka pintu perlahan. Di sana, sebuah boneka tua duduk di atas ranjang, dengan mata yang tampak seolah mengikuti gerakan Wira. Ini bukan mainan biasa, pikirnya. Saat ia mendekat, boneka itu terjatuh sendiri, membuat Wira mundur kaget. Dari balik bayangan, muncul sosok samar seorang wanita muda yang tersenyum pilu. "Terima kasih sudah kembali, Mas Wira," ucap sosok itu lembut.
Hati Wira terasa seperti diremas, antara takut dan iba. Kami hanya ingin didengar dan diingat. Dalam suara itu, ada harapan yang dalam, bukan teror. Wira terdiam, menatap sosok wanita muda itu dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya lembut, penuh kesedihan tapi juga ketegaran. "Aku Ratna," ucap wanita itu pelan, suaranya nyaris seperti angin yang berbisik. "Dulu aku guru TK di sini. Aku dan anak-anakku," ia terisak, lalu melanjutkan, "kami selalu berharap ada yang mengingat kami, bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang pernah ada." Wira mendekat, perlahan, seolah ingin menghapus semua kesedihan itu. "Aku tahu kalian takut sama rumah ini. Tapi kami tak pernah mau menyakiti. Kami hanya ingin didengar." Di balik bayangan itu, muncul 3 sosok anak kecil, tersenyum malu tapi penuh harap. "Kami hanya ingin ibu kami tidak sendirian," kata anak tertua. "Kami ingin dunia tahu, kami pernah ada, kami pernah bahagia," ucap si tengah dengan suara kecil. Wira mengangguk, hatinya penuh haru. "Aku janji akan bercerita tentang kalian, bukan sekadar cerita horor, tapi tentang cinta dan kehilangan." Wanita dan anak-anak itu tersenyum. "Terima kasih, Mas Wira." Perlahan, cahaya mulai menerangi ruangan, mengusir bayangan kelam. Di luar, matahari mulai terbit, menandakan harapan baru yang muncul di tengah gelap malam. Cahaya pagi menembus jendela rumah tua itu, menerangi setiap sudut yang semalam dipenuhi bayangan gelap. Wira duduk di teras, menghirup udara pagi yang segar. Hatinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Ia teringat sosok Ratna dan anak-anaknya, yang kini tak lagi hanya menjadi cerita horor tapi cerita tentang kasih dan kehilangan. Dari kejauhan, suara burung berkicau menyambut pagi baru. Wira menarik napas dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mulai mengetik pesan, tidak untuk memesan makanan kali ini, tapi untuk berbagi kisah. Untuk kalian yang pernah merasa sendiri, yang pernah terlupakan, dan yang berharap ada yang mengingat, pesan itu bukan hanya untuk Ratna dan anak-anaknya, tapi juga untuk semua yang merasa sepi di dunia ini. Ia tahu, melalui cerita ini, mereka akan selalu hidup, selamanya dikenang. Wira menatap langit yang mulai cerah, berharap kehangatan pagi membawa kedamaian bagi semua jiwa yang pernah terluka. Beberapa hari setelah kejadian di rumah itu, cerita Wira mulai menyebar, bukan hanya di kalangan pengantar makanan, tapi juga di antara tetangga sekitar dan pengguna media sosial. Banyak yang tergerak hati, membagikan kisah tentang Ratna dan anak-anaknya yang dulu terlupakan. Wira duduk di warung kopi, menatap layar ponselnya yang penuh komentar dan dukungan dari orang-orang yang merasa tersentuh. "Aku nggak pernah nyangka cerita ini bisa sampai kemana-mana," gumamnya pelan. Seorang teman dekat menepuk pundaknya, berkata, "Kadang, cerita seperti ini yang bikin kita sadar betapa pentingnya peduli sama orang lain, walau hanya lewat hal kecil." Wira tersenyum, menyadari bahwa keberaniannya berbagi bukan hanya mengangkat kisah yang terlupakan, tapi juga membuka hati banyak orang untuk lebih peka. Dari rumah angker yang penuh misteri, kini muncul gelombang kebaikan dan harapan yang tak terduga. Rumah yang dulu dikenal angker dan penuh kesunyian kini mulai berubah perlahan. Tetangga sekitar yang awalnya takut dan menjauh, mulai berdatangan membawa bunga, lilin, dan doa. Wira sering terlihat di sana, bukan lagi sebagai pengantar makanan, tapi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini. Suatu sore, seorang ibu tetangga menghampiri Wira sambil tersenyum. "Terima kasih, Mas Wira. Berkat cerita kamu, kami jadi lebih peka dan peduli." Wira hanya mengangguk, hatinya hangat. Di balik dinding tua itu, Ratna dan anak-anaknya seperti merasakan kedamaian yang lama hilang.
Rumah itu tak lagi menakutkan, tapi menjadi saksi bisu dari cinta dan pengakuan yang tulus. Wira tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang cerita horor yang menggetarkan, tapi juga tentang manusia yang ingin dikenang dengan penuh kasih. Dan dari rumah angker itu, lahir kisah yang mengajarkan arti kebaikan dan kepedulian sejati. Suatu malam, saat Wira kembali mengantar makanan di sekitar rumah itu, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa hangat, tidak seperti biasanya yang dingin menusuk tulang. Ketika ia menatap ke arah jendela rumah tua itu, terlihat cahaya lembut yang berkelip seperti bintang di kegelapan malam. Hatinya bergetar, takjub pada keajaiban kecil yang tak terduga. Mungkin ini tanda, bisiknya dalam hati. Wira duduk sebentar di depan rumah, mengingat semua yang telah terjadi. Dari rasa takut, kehilangan, hingga kini ada harapan dan kedamaian. Rumah itu bukan lagi tempat yang menakutkan, tapi ruang penuh kenangan yang dihormati. Setiap dinding tua punya cerita, dan setiap cerita bisa menjadi keajaiban jika kita mau membuka hati, pikir Wira. Ia tersenyum, bersyukur telah menjadi bagian dari kisah yang tak terlupakan ini. Malam itu, Wira duduk di kursi kayu tua di teras rumah angker yang kini terasa berbeda. Suara jangkrik bersahutan, namun kali ini tak lagi membuatnya takut. Ia memandang langit gelap yang penuh bintang, mencari ketenangan di tengah kegelisahan yang dulu membelenggunya. Dulu aku datang hanya untuk mengantar makanan, sekarang aku datang untuk mengingat, pikirnya pelan. Setiap cerita yang ia dengar dan alami membawa cahaya kecil dalam hatinya. Wira tersenyum, menyadari bahwa terkadang kegelapan adalah bagian dari perjalanan menuju terang. Kita semua punya cerita, kadang harus melewati kegelapan dulu agar bisa melihat cahaya yang sesungguhnya, gumamnya. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah mengingatkan bahwa hidup terus berjalan, penuh misteri dan harapan. Di tengah sunyinya malam, Wira duduk termenung di depan rumah tua itu, memejamkan mata. Angin berhembus pelan, membawa bisikan lembut yang seolah berasal dari masa lalu. "Jangan takut, Mas Wira," suara itu terdengar samar, menembus keheningan. Ia membuka mata, mencari asal suara. Namun, yang ada hanya bayangan pohon bergoyang diterpa angin malam. Wira tersenyum pelan, merasakan kehangatan aneh yang mengalir di dadanya. Mereka masih di sini, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan, pikirnya. Ia menatap langit malam, penuh rasa syukur dan damai. Suara bisikan itu menjadi pengingat bahwa cinta dan kenangan tak pernah benar-benar hilang. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, ada bisikan harapan yang terus hidup. Malam itu, Wira kembali ke rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Di sana, ia merasakan kehadiran Ratna dan anak-anaknya lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdiri di depan pintu, tersenyum lembut, seperti menunggu pelukan perpisahan. Wira melangkah maju, hatinya penuh kehangatan dan rasa kehilangan. "Terima kasih sudah mengizinkanku mengenal kalian," bisiknya. Ia merasakan sentuhan lembut di bahunya, seolah mereka memberi restu dan damai. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi karena cinta yang tak terucap selama ini akhirnya menemukan jalannya. "Semoga kita bertemu lagi di tempat yang lebih terang," ucapnya lirih. Rumah itu kini sunyi, namun kehangatan dan kisah mereka tetap hidup dalam hati Wira dan semua yang mengenalnya. Di pagi yang tenang itu, Wira duduk di bangku taman, memandang rumah tua yang kini telah berubah. Cerita tentang Ratna dan anak-anaknya bukan lagi kisah horor yang menakutkan, melainkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan yang abadi. Wira tahu, meski mereka telah pergi, jejak mereka tetap hidup dalam setiap hati yang peduli. Kisah ini bukan hanya tentang rumah angker, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap kehidupan, walau yang terlihat hanyalah bayangan,
pikirnya. Matahari bersinar hangat, menghapus sisa-sisa kegelapan malam. Dan di sana, di tengah keheningan, kisah itu terus hidup, menginspirasi siapapun yang mau mendengarkan. Karena dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dari kisah Wira dan rumah angker itu, kita belajar bahwa di balik kegelapan dan ketakutan, selalu ada cerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan yang tak pernah padam. Jangan pernah menilai seseorang atau sesuatu hanya dari penampilan luar, karena dengan sedikit kepedulian dan keberanian membuka hati, kita bisa menemukan cahaya di tempat yang paling gelap sekalipun. Ingatlah, kebaikan kecil yang kita berikan bisa menjadi jembatan bagi mereka yang terlupakan untuk merasa dihargai dan dicintai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.